anugerah dan nikmat hingga detik ini, hingga malam ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membasahi lidah kita dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan uraian tentang keutamaan wirid yang terkandung di dalam Ratibul Haddad. Telah sampai kita pada wirid yang ketujuh atau zikir yang ketujuh, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kalau diterjemahkan seperti ini, dengan menyebut nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un, yang tiada sesuatu apapun di langit dan di bumi bisa memberikan bahaya beserta asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa sami'ul alimu, dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di dalam kitab Azkar An-Nawawi, ada yang sudah punya kitabnya? Belum? Ya. Sudah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, kitab Azkar Nawawi adalah kitab kumpulan tentang zikir dan doa-doa Nabi SAW yang disusun dan dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, dan terjemahannya sudah banyak. Rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Utsman radhiyallahu anhu qala. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Adhkar, kami telah meriwayatkan hadis di dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi dari Utsman radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, laki-laki, perempuan, tua, muda, kakek-kakek, nenek-nenek, perawan, janda, semuanya, tidak ada seorang hamba yaqulu fi sabahi kulli yaumin, di setiap pagi, wa masai kulli lailatin, dan di setiap sore, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan setiap pagi dan sore hari Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim thalatha marratin, sebanyak 3 kali, lam yadurruhu syai'un, melainkan tidak ada sesuatu apapun yang bisa mendatangkan bahaya kepadanya. Subhanallah. Di sini Nabi SAW menggunakan redaksi syai'un. Syai'un itu kalau menurut ahli bahasa Arab adalah angkarun nakirah, kalimat yang paling nakirah, kalimat yang paling umum, mencakup semuanya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mendatangkan bahaya kepadanya, apapun itu, baik yang di langit ataupun yang di bumi, baik yang berada dari dalam tubuh kita atau dari orang lain, baik secara zahir ataupun ghaib. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mendatangkan madarat kepada orang yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Bahkan disebutkan di dalam beberapa riwayat, di antaranya adalah oleh Al-Imam Al-Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Khufli atau Al-Hanafi di dalam syarah kitab Al-Lam'atul Buniyah. Ia menyebutkan bahwa anna jariyatan li Abi Darda'i at'amat husuma arba'ina yauman fama darlah. Abu Darda adalah sahabat Nabi yang makamnya itu kalau tidak salah di Syria, Damaskus. Di Syria itu sampai sekarang terkenal negeri pencetak hafidh Quran terbanyak sedunia, Syria.
Dan uniknya di sana tidak ada pesantren. Jadi masyarakat itu menghafal Quran melalui ulama-ulama yang ngajar di masjid. Gak ada pesantren. Jadi siapapun boleh ikut tahfidz Quran. Mau dia seorang pelajar, pedagang, petani, pebisnis, pengangguran. Maka satu-satunya negeri ya penghasil hafidz Quran terbanyak di dunia adalah Syria. Dan metode itu diwariskan semenjak zaman Abu Darda. Dari sahabat Nabi hingga sekarang, Masya Allah, sudah ribuan tahun, 1400 tahun, sampai sekarang masih eksis ya. Bahkan sampai sekarang terkenal Al-Qurra'us Sab'ah, 7 ahli qiraat ya, yang menjadi patokan dan tolak ukur serta rujukan para ahli qiraat sedunia yang masih hidup ya. Di antaranya adalah Syekh Qurayyim ya, Rajih. Syekh Qurayyim Rajih masih hidup sampai sekarang. Subhanallah. Nah, ini Abu Darda, singkatnya saja, ia memiliki seorang jariyah, perempuan hamba sahaya, yang ternyata selama 40 tahun perempuan hamba sahaya ini memberikan racun kepada Abu Darda, tapi tidak membuat ia bahaya. Innahu kana yaqulu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Ketika ditanya oleh perempuan hamba sahaya itu, wahai Abu Darda, wahai majikanku, a'anta insiyun am jinniyun, kamu ini orang apa jin? Kata Abu Darda, ana misluki adamiyun, saya orang manusia kayak kamu sama. Kata itu perempuan, kaifatakunu adamiyan waqad at'amtuka summa arba'ina yauman falam yadurruk. Mana mungkin kau manusia, selama 40 hari 40 malam yang aku kasih sama kamu itu adalah racun, tapi kok enggak kenapa-napa. Kata Abu Darda, ama alimti anna dzakirillahi la yadurruhum syai'un wa anna kuntu azkuru bismihil a'zam, qalat wa ma huwa, qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Apakah kamu tidak tahu, hai perempuan, kata Abu Darda, sungguhnya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang bisa memadaratkan mereka. Dan saya termasuk orang yang berzikir dengan Allah, menyebut asma Allah, asma yang paling agung yaitu Allah, dengan kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Kemudian Abu Darda bertanya, wa man ladzi hamalaki ala hadza, wahai perempuan, kenapa engkau meracunku selama 40 hari? Kata itu perempuan, bu'duka, aku benci sama kamu. Kata Abu Darda, anti hurratun liwajhillah, kamu sekarang bebas, aku bebaskan kamu, wa anti fi hillin mimma sanati, dan perbuatanmu kepadaku aku halalkan, aku maafkan. Masya Allah. Ini kalau kita tahu ada orang yang meracun kita, kita apain? Hah? Ya gampang lah, polisi malah ya minimal hukum rimba dulu ya. Tapi Abu Darda memaafkan. Anti hillun, kamu halal, mimma sanati, dari apa yang telah kamu perbuat kepadaku. Masya Allah. Jadi luar biasa. Bahkan kalau kita disuguhkan hidangan di luar misalnya, atau makan di luar, takut nih mengandung racun atau apa, baca dulu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tawakal kepada Allah, insyaallah nggak bakal berbahaya. Tapi bukan buat kenapa ini? Ada apa ini? Hah? Tapi bukan buat coba-coba, bukan buat coba-coba. Jangan kita beli racun tikus langsung bismillahirrahmanirrahim, waduh, nanti mabuk ngalahin saya lagi ya. Ini bukan buat coba-coba. Boleh dicoba bagi orang yang keyakinannya memang benar-benar kuat ya. Pernah mungkin Bapak sering mendengar atau pernah mendengar sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid ya. Kenal ya? Kenal di mana? Cerita Khalid bin Walid, Masya Allah, seorang pemabuk, pemain perempuan, kemudian mendapat hidayah. Perang Uhud, tahu kenapa kalah? Selain karena para sahabat itu menyalahi perintah Nabi. Kata Nabi, wahai pasukan yang di atas bukit,
ar-rumah, para pemanah, kalian jangan turun dari bukit. Menang kalah kami, jangan turun dari atas bukit. Di awal peperangan kaum muslimin menang. Yang di atas bukit tertarik. Atas harta-harta rampasan yang ada di bawah, mereka turun. Ternyata orang kafir naik dari belakang bukit, langsung diserang dari atas, ya habis semua. 70 para sahabat Nabi wafat dalam perang Uhud. Siapa tuh yang mimpin pasukan kafir naik ke atas? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Siasat perangnya luar biasa. Kemudian setelah sekian tahun dia mendapat hidayah dan akhirnya masuk Islam. Dan beliau mendapat julukan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu subhanallah, dalam doanya dia minta ingin mati dalam medan perang, tapi nggak mati-mati. Aku tidak ingin mati di atas kasur seperti wanita-wanita, laki-laki pengecut. Aku ingin mati di medan perang. Aku ingin mati di ujung tombak. Tapi wafatnya Khalid bin Walid di atas kasur sakit. Kata para ulama, hikmahnya kenapa Khalid malah wafatnya di atas kasur, tidak syahid fisabilillah, karena Khalid bin Walid adalah Saifullah, pedang Allah. Kalau Khalid wafat di medan perang, berarti Saifullah, pedang Allah, patah, sedangkan pedang Allah tidak akan pernah patah. Maka beliau mati di atas kasur dalam keadaan sakit. Setelah diperiksa, di tubuhnya itu penuh dengan sayatan pedang, subhanallah, dan tidak ada yang di belakang, di depan semua. Artinya apa? Ia tidak pernah membelakangi musuh, selalu berhadapan dengan musuh. Nah, pernah dalam satu ketika Khalid bin Walid ketika menaklukkan salah satu kota yang ada di Persia, ia bertemu atau berhadapan dengan Amr bin Nufailah, salah satu pimpinan Hirah, salah satu pimpinan kerajaan Persia. Kemudian Khalid bin Walid melihat Amr bin Nufailah itu membawa sesuatu di pinggangnya. Diambillah, diraihlah oleh Khalid bin Walid. Kata Khalid, wahai Amr, apa dalam kantong ini? Kata Amr bin Nufailah, hada summu sa'atin, ini adalah racun seketika. Siapa yang makan, yang minum racun ini, langsung is dead. Apa kata Khalid? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dia minum itu racun, falam yadurruhu syai'un, maka dia pun tidak apa-apa. Kata Amr bin Nufailah ini, raja itu, dia bilang, kalau orang yang kayak gini masih ada di dalam agama Islam, maka agama ini akan tetap jaya sampai hari kiamat. Masih ada orang yang kayak gitu sampai sekarang. Ya mungkin kalau kita nggak sampai ke sana, tapi masih ada, masih banyak orang-orang yang taraf yakinnya sampai ke sana. Ya, dengan baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dimakan itu racun nggak apa-apa. Tapi model kayak kita mah janganlah ngebahain badan sendiri. Jangan, ngapain coba-coba kayak gitu. Ngopi aja tadi. Artinya kandungan roti wal hadan luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau hanya baca sebelum Isya, ya berarti kan cuman sehari semalam 3 kali. Padahal anjurannya pagi 3 kali, sore 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Maka dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang terkena sesuatu, dia kena sihir atau dia kena penyakit atau kena apa, kena musibah, jangan salahkan siapa-siapa. Kenapa wirid Nabi nggak dibaca? Nggak dibaca. Sudah dibaca tapi tetap dapat musibah. Itu namanya sudah takdir dari Allah. Dan fadilahnya apa? Kita kok tetap baca wirid tapi masih tetap dapat musibah. Salah satu fadilahnya kita nanti diberi sabar, diberi tawakal, diberi tabah dan ikhlas. Ya, itu manfaatnya zikir dan wirid. Kalau kita baca wirid, zikir, tapi kok tetap dikasih musibah, tapi kok tetap kena cobaan, itu nanti kita diberikan sabar, bisa ikhlas, bisa tabah, bisa istiqomah di dalam menjalaninya. Beda orang yang nggak baca zikir, ketika dikasih musibah dia akan berontak, dia akan ngersula, kata orang Jawa. Itu ngersula apa? Ya, artinya mengeluh, ya, mengeluh, ya, aral.
Nah, seperti itu. Tapi kalau baca wirid enggak, dia akan sabar, oh ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah sedikit tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diuraikan banyak sekali di sini. Bahkan kisah-kisahnya pun banyak. 2 kisah itu saja sudah cukup ya. Kisah Khalid bin Walid dan kisah Abu Darda radhiyallahu anhu. Sekarang kita lanjutkan kitab Risalatul Mu'awanah. Seperti yang sudah maklum di pertemuan pertama Risalatul Mu'awanah, sedangkan di akhir bulan adalah kitab Busyra Karim atau fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa min dzalika sholatul witri. Di sini masih kita membahas tentang masalah sholat-sholat yang disunnahkan, yang memiliki waktu yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diantaranya adalah sholat witir. Sholat witir. Hukum sholat witir di dalam madhab Syafi'i adalah sholatun sabitatun muakkadatun masnunatun. Sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad. Jadi sholat sunnah itu ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Arti muakkad dikuatkan, dikokohkan, hampir mendekati wajib tapi tidak wajib. Sedangkan ghair muakkad itu tidak dikokohkan. Itu definisi secara harfiah. Tapi kalau definisi secara urfiah, secara istilah, yang namanya muakkad itu adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ghair muakkad adalah sunnah yang kadang-kadang Nabi meninggalkan. Ya, seperti misalnya sholat qobliyah zuhur, itu kan 4 ya. Ada yang 2 muakkad, yang 2-nya tidak muakkad. Nah, yang muakkad itu Nabi nggak pernah meninggalkan. Dalam keadaan apapun, sakit, di perjalanan, atau sedang berada di kampung sendiri, atau sedang berada di Masjid Nabawi atau di masjid yang lain, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah zuhur yang 2 rakaat, karena itu yang muakkad. Begitu pula sholat witir, Nabi nggak pernah meninggalkan sholat witir dalam keadaan apapun, ya. Maka dalam hadis diceritakan kan, Nabi itu tidak pernah sholat malam hari melebihi 11 rakaat, la fi Ramadan wala fi ghairi. Baik di bulan Ramadan atau di lain Ramadan, tetap malam itu Nabi sholat 11 rakaat. Nah, kata ulama salafus soleh, termasuk mazhab yang 4, yang dimaksud sholat yang 11 rakaat itu adalah sholat witir. Sholat witir, kenapa? Karena dalam hadisnya itu apa? Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah setiap malam lebih daripada 11 rakaat, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Pertanyaannya, adakah sholat tarawih di luar Ramadan? Tidak ada. Yang ada itu adalah witir. Berarti yang 11 itu adalah witir, bukan sholat tarawih. Ya, ada sebagian yang sholat tarawihnya ada 8, witir 3, 11. Patokannya hadis tadi. Padahal itu hadis menjelaskan tentang sholat sunnah witir, bukan sholat sunnah tarawih. Terus bagaimana kalau yang sholat tarawih 8 sah? Oh, jangankan 8, 2 rakaat aja tarawih masa. Ya. Ada orang sholat tarawih cuma 2 rakaat terus pulang ke rumah, sah, dapat pahala, insya Allah. Cuma sepotong. Anda kan 2 rakaat doang, ya. Jangan 8, 2 aja sah, cuma sepotong gitu. Jadi sholat tarawih itu yang 20 rakaat bilangan maksimal, minimalnya 2 rakaat. Baik. Sedangkan di dalam mazhab Hanafi, sholat witir itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir. Apa itu witir? Ganjil. Yuhibbul witra, dan Allah senang kepada yang ganjil-ganjil. Fa'autiru ya ahlal qur'ani, maka laksanakan sholat sunnah witir wahai ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran? Adalah umat yang mendapatkan kitab Al-Quran, yaitu umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis inilah para ulama Hanafiyah atau Imam Hanafi sendiri berpendapat bahwa sholat witir adalah wajib, sebab Nabi di sini menggunakan fi'lul amr, fa'autiru. Dalam bahasa Arab, ilmu nahwu terutama atau sorof, itu ada namanya fi'lul amri, kata kerja. Ya, kalau sudah menggunakan fi'lul amri, kata kerja, maka menunjukkan sesuatu yang wajib.
Maka oleh mereka ulama Hanafiyah dikatakan bahwa sholat witir itu adalah wajib. Sebab Nabi di sini menggunakan kata kerja. Fa'autiru, laksanakan sholat witir oleh kamu sekalian. Nah, bagaimana kita menanggapi hadis ini? Hadis ini disarahkan atau dijelaskan dengan hadis yang lain. Yang diantaranya adalah hadis yang berbunyi faman sya'a falyaf'al wa man sya'a falyatruk. Siapa orang yang mau laksanakan, yang tidak tinggalkan. Milih mau, milih tidak? Mau. Prakteknya? Enggak. Udah witir belum tadi? Belum. Mau apa enggak? Biasanya kelewat apa enggak? Aduh, Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al witru haqqun, witir itu hak. Wa man lam yutir falaisa minna, barang siapa yang tidak salat witir dia tidak termasuk golongan kami. Nauzubillah min dzalik. Maka wajar ulama Hanafi mengatakan wajib, sebab hadisnya mengatakan satu dengan kata kerja, yang kedua ada redaksi falaisa minna, tidak termasuk golongan umat kami. Tapi tidak lantas begitu saja, karena kita harus melihat hadis-hadis yang lain. Dan begitulah para ulama ketika ingin mengambil sebuah hukum dari Al-Quran atau hadis, mereka akan banding-bandingkan dengan hadis-hadis yang lain, dengan Quran-Quran yang lain, dengan ayat-ayat yang maksudnya gitu. Jadi enggak hanya lihat satu ayat, dia akan lihat ayat-ayat yang lain. Ada kontradiksi enggak nih dengan ayat yang lain? Atau dengan hadis ada kontradiksi enggak nih? Enggak semata-mata, oh ini hadisnya seperti ini, berarti wajib witir. Enggak. Karena ada hadis yang lain yang menjelaskan mawan syafal ya Pak, yang mau silakan laksanakan, yang enggak tinggalkan. Oh, berarti di situ Nabi ngasih kebebasan tentang salat witir. Nah, itulah kehati-hatian ulama zaman dulu. Tidak sekarang kan baru baca satu hadis, oh ini hukumnya wajib ini. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu dolalah, sesat. Nabi enggak bilang bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Nabi bilang bid'ah aja wes. Ya. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi dan sahabat dalam urusan agama, itu adalah bid'ah. Kata Nabi, dolalah, sesat. Nah, ini kan tidak membandingkan dengan hadis yang lain. Sedangkan dalam hadis yang ada kalimat wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan, ya, wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha mim ba'dihi walam yungqas atau wala yang kusum min ajrihi syai'un. Barang siapa yang melakukan satu kebiasaan yang baik kemudian diikuti oleh orang-orang setelah dia, maka dia mendapatkan pahala kebaikan itu dan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan tersebut setelah ia wafat. Ya, misal di Masjid Al-Adha, ya, bapak-bapak sekarang mengadakan kajian tiap Sabtu dan Minggu. Ini kan sunnah hasanah, kebiasaan yang baik. Kemudian bapak semuanya meninggal, pasti kan? Pasti. Kapan? Nggak tahu. Nanti diteruskan oleh anak cucu bapak di sini. Mereka mengadakan kajian tiap Sabtu dan Minggu. Kenapa? Meneruskan kebiasaan bapak-bapak mereka dulu. Maka bapak mendapatkan pahala dua. Satu, pahala bapak yang mengadakan. Yang kedua, pahala anak cucu bapak yang mengikuti kebiasaan baik bapak itu. Itu menunjukkan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Tidak semua bid'ah itu sesat. Ya. Buktinya apa? Yaitu pengajian Sabtu dan Minggu. Emang ada hadisnya? Oh, enggak ada kan? Ya, enggak ada hadisnya. Kewajiban kita nuntut ilmu, waktunya kan bebas, ditetapkan Sabtu dan Minggu. Ada hadis Sabtu dan Minggu harus ngaji? Nggak ada. Bahkan dalam hadis itu ada Nabi malah ngajar ngaji tiap hari Kamis. Ya, tiap hari Kamis. Terutama pengajian perempuan tiap hari Kamis itu adanya itu. Nah, maka tidak semua bidah itu sesat. Bidah yang setelah bidah yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak dangdutan, bid'ah itu. Ketika zaman Nabi nggak ada, bertentangan dengan syariat. Dalam hal apa bertentangannya? Satu, menunjukkan aurat. Yang kedua apa? Bercampur laki-laki perempuan yang bukan mahram. Tiga apa? Membuat lalai dari beribadah kepada Allah. Empat apa? Nyawernya.
Kok tahu semua ini? Baru itu kulo bidatin dolala itu. Baru itu kulo bidatin dolala, dangdutan. Kulo bidatin dolala. Ya. Keceplosan. Nah, ya nggak apa-apa lah, sekedar tahu nggak apa-apa. Ya. Baik. Wa aksaruha ihda asyrata rakaatan. Rakaat salat witir maksimalnya adalah 11 rakaat. Nah, ini yang 11 bisa dilaksanakan dengan cara fasl, bisa dilakukan dengan cara wasl. Apa bedanya fasl dengan wasl? Fasl itu artinya rakaat yang terakhir disambung dengan rakaat yang sebelumnya. Itu wasl. Misalnya kalau sholatnya 11 rakaat, misalnya boleh 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Itu namanya fasal, itu pisah. Kalau disambung berarti 2, 2, 2, 2, 2, 3. Atau misalnya 2, 2, 2, 4, 3. Boleh. Ya. Atau misalnya 4, 4 misalnya. 2, 3. Boleh. Atau 2, 2. Berapa tuh? 4 ya. Kemudian 2 berapa tuh? 6. Kemudian 5 boleh? Boleh. Yang penting kalau rokat akhirnya disambung dengan rokat sebelumnya, itu namanya wasl. Kalau rokat yang akhir dipisah dari rokat sebelumnya, itu namanya fasl. Misalnya 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 ya. Nah, atau misalnya 4, 4, 2, 1. Atau misalnya 2, 2, 4, 2, 1 misalnya ya. Atau misalnya 4, 2, kemudian 2, 2, 1. Kalau yang akhirnya dipisah dengan rokat sebelum itu namanya fasl. Fasl ya. Nah, yang biasa kita laksanakan setiap Ramadan itu namanya fasl, dipisah. Nah, ini kalau jadi imam yang bijaksana. Saya pernah makmum kepada imam, bukan di sini, ketika masih di Yaman. Dia itu banyak ini juga, banyak Wahabi juga di Yaman. Imam itu sholat witir semaunya dia. Kadang-kadang 2, 1, kadang-kadang 3 sekaligus. Yang bingung kan mau. Mau itu niatnya kan 2 rakaat witir dulu. Ketika mau salam ternyata imam Allahu Akbar naik ke atas. Dia langsung naik ke atas, batal loh niatnya 2 rakaat doang. Ya mau tidak mau niat mufaroqah. Ya, niat berpisah dari imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru berdiri lagi, ikut jamaah lagi. Ya, maka kalau mau langsung 3, bilang dulu sama makmum. Hadirin sekalian, ini salat witir kita langsung ya. Langsung 3 rakaat sambung. Ya, karena kita ngejar waktu misalnya, apa-apa ya. Kalau misalnya 2, 1 ya nggak usah bilang lagi karena memang umumnya seperti itu. Baik. Wa aqallu ma yanbaghi an yuktasara alaihi salatu rakaatin. Adapun bilangan salat witir yang paling sedikit yang layak kita istiqomahkan adalah 3 rakaat. Bilangan paling sedikit yang layak kita istiqomahkan 3 rakaat. Kalau bilangan paling sedikit secara mutlak itu 1 rakaat. Cuman saya bilang dulu pernah, kalau sering 1 rakaat hukumnya makruh, tidak bagus. Malam ini sholat witir 1, besok 1 juga, besok 1 lagi, 1 ya tiap malam. Ini hukumnya hukumnya makruh. Wadimatu 'alaiha makruhatun. Selalu sholat witir 1 rakaat hukumnya adalah makruh. Ya sekali-kali lah 1 misalnya nih, besok 3, nanti 1 lagi, 1, 3 gitu. Yang tiap malam 1 aja melulu. Kalau yang 1 aja tiap malam makruh, apalagi yang tidak sholat witir makruh, Pak. Makruh. Ya. Makruh. Kapan pelaksanaan sholat witir yang paling utama? Wa fi'luha min akhiril laili liman lahu 'adatun rasikhatun fil qiyami min akhiri afdalu. Melaksanakan sholat witir di akhir malam bagi orang yang memiliki kebiasaan bangun malam lebih utama. Kalau kita biasa bangun di akhir malam nih, jam 4 udah bangun, setengah 4 udah bangun, maka lebih bagus sholat witirnya di akhir malam.
jangan dulu. Maka wajar sekarang belum witir, nanti mungkin akhir malam witir ya. Insyaallah. Husnudzon ya, husnudzon. Dalilnya mana? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ij'alu akhir sholatikum billaili witra. Jadikanlah akhir sholat malammu adalah witir. Bangun tidur nih, tahajud, hajat, istikharah, witir. Bangun malam nih, jam 3, belum sholat isya dulu. Karena waktunya sholat witir itu apa? Setelah sholat isya. Bukan pas waktu isya, setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Menjelang waktu subuh. Berarti kalau isyanya jamaah takdim, udah masuk waktu sholat witir. Nah, kita sholatin jamaah takdim misalnya nih, di perjalanan jamaah takdim, isya ditarik ke maghrib, ya maghrib dulu baru sholat isya. Meskipun masih waktu maghrib, udah boleh sholat witir. Kenapa? Karena udah sholat isya. Meskipun udah jam 3 malam, kalau belum sholat isya, belum boleh sholat witir. Belum boleh. Ya, udah jam 3 nih, masa nggak boleh sholat witir? Kan belum sholat isya. Oh iya ya, isya dulu berarti. Habis isya tidur lagi. Udah sholat witir berarti gitu. Witir. Wa man lam takun lahu 'adatun fil qiyami fa fi'luha ba'da sholatil isya'i aula lahu. Bagi orang yang tidak terbiasa bangun akhir malam, maka lebih utama sholat witirnya setelah sholat isya langsung. Ya Allah, ini Nabi tahu nih kondisi umat itu nggak semuanya sama. Ada yang suka bangun akhir malam, ada yang bablas, dan kebanyakan bablas. Siang kan tadi kerja capek, sekarang ngaji, pulang jam 10 misalnya atau setengah 11. Bisa bangun malam itu luar biasa, Pak. Puasa. Sekali bangun pas adzan doang bangun. Bangun Allah baru bangun adzan. Karena bangun setengah 4, oh masih malam tidur lagi. Ya kan? Bangun jam 4 adalah setengah jam lagi tidur lagi. Ya emang Nabi tahu kondisi umat itu semuanya nggak sama. Ada yang ahli tahajud, ahli bangun malam, ahli bablas sampai subuh, dan kebanyakan bablas sampai subuh. Nah, bagi orang yang memang suka bablas sampai subuh, nggak pernah bangun akhir malam, lebih utama sholat witirnya setelah isya langsung. Jadi kalau isya di masjid, setelah wiridan, sholat ba'diyah, langsung sholat witir. Kalau lagi malas-malas amat, udah 1 rakaat. Tapi jangan tiap malam, tambahinlah 3 misalnya besok. Nanti malas-malas 1. Dan sholat sunnah itu sering saya bilang, supaya tidak ditinggalkan. Sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan duduk meskipun bisa berdiri. Masih kuat berdiri nih, masih kuat, saya nggak sakit, masih muda. Tapi mau duduk, nggak apa-apa, sholat sunnah mah. Mana keterangannya? Tuh dalam kitab Zubat ada nadamnya tuh. Ya, summal julusu jaizun lin nafli, ya, li ghairi udrin wa huwa nisful fadli. Sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan cara duduk meskipun tidak ada uzur, tanpa pahalanya adalah setengah dari sholat berdiri. Jadi kalau berdiri pahalanya 100, kalau duduk ya 50. Lebih santer lagi, sholat sunnah itu bukan hanya boleh dilaksanakan duduk tanpa uzur, dengan tidur miring pun boleh, Pak, Masya Allah. Sholat sunnah itu meskipun kita mampu duduk, mampu berdiri, dilaksanakan dengan tidur miring juga boleh. Jadi kalau lagi malas, bukan lagi malas, yang tiap malam malas juga sih. Ya kalau malasnya full misalnya nih, udah sholat witirnya ambil baringan ya, tidur. Hadap kiblat, anggap itu kiblat ya, tidur miring ini. Nah, takbir Allahu Akbar. Cuman ketika rukunya harus duduk dulu. Rukunya gitu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Sujudnya biasa. Nanti duduk, sujud lagi, baru tidur lagi. Tahiyatnya tidur. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidur terus langsung. Boleh. Tapi capek kayak gitu Pak Purnomo. Akhirnya kebablasan. Saking jangan ditinggalkannya sholat sunnah, dengan cara seperti itu pun boleh. Sangat rugi orang yang meninggalkan sholat sunnah, padahal sudah banyak kelonggaran dalam melaksanakannya. Baik, itu sholat sunnah witir ya. Jadi waktunya adalah antara setelah sholat isya dan menjelang subuh ya. Kemudian bilangan rokaatnya paling sedikit secara mutlak 1 rakaat.
paling sedikit yang pantas kita istiqomahi adalah 3 rakaat, maksimal adalah 11 rakaat. Boleh dengan cara fasol, artinya rakaat akhir dipisah dengan rakaat sebelumnya. Boleh dengan wasol, rakaat akhir disambung dengan rakaat sebelumnya. Dan hukum sholat witir dalam madzhab kita adalah sunnah muakkadah. Waktu pelaksanaan yang paling bagus kalau orang punya kebiasaan bangun akhir malam, di akhir malam. Kalau tidak pernah bangun akhir malam atau bangun cuma pipis doang balik lagi, lebih utama setelah sholat isya, sholat witirnya. Paham? Insya Allah. Ya, laksanain Pak ya. Insya Allah. Kapan nih? Bangun tidur apa nanti pulang dari sini? Bangun tidur. Bangun tidur subuh, Allahu Akbar. Wah, nggak witir lagi aja. Awas nih, satu nih. Sholat sunnah yang memiliki waktu seperti witir. Kalau tertinggal sunnah diqadha. Sunnah diqadha. Witir kan punya waktu. Waktunya setelah sholat isya dan menjelang subuh sampai sebelum subuh. Kalau terlewat karena ketiduran misalnya, itu sunnah diqadha, Pak. Sunnah diqadha. Sholat duha itu punya waktu. Waktunya apa? Terbit matahari ukuran 1 tombak dan sampai waktu istiwa. Terlewat, capek, nggak keburu, kerja, sibuk, di waktu duhur, sunnah mengqadha sholat duha. Itu sholat sunnah yang punya waktu. Bahkan sholat sunnah yang nggak punya waktu, seperti sholat mutlak, itu kan nggak ada waktunya. Mau siang, mau malam, terserah, rakaatnya juga bebas, asalkan jangan di 5 waktu yang diharamkan sholat. Kalau kita punya kebiasaan sholat mutlak misalnya tiap malam 4 rakaat, pada malam itu nggak sholat mutlak, siangnya sunnah diqadha. Kenapa? Sudah jadi kebiasaan. Sholat sunnah yang sudah jadi kebiasaan, meskipun tidak ada waktunya, yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tertinggal sunnah diqadha. Sholat sunnah yang punya waktu, meskipun tidak jadi kebiasaan, kalau tertinggal sunnah diqadha. Jangan ngodok sholat sunnah, wajib aja nggak dikodok-kodok. Iya. Kalau punya hutang sholat wajib, jangan sibuk sholat sunnah dulu, qadha dulu yang wajib. Ya. Kalkulasikan dulu nih, kira-kira udah lunas belum hutangnya nih? Ya, belum ya, udah banyakin tuh qadha. Ya namanya kan masa muda dulu ya, banyak kesana kesini ya, abrak teparuh ya. Udah, bismillah. Qadha, perbanyak qadha sekarang. Perbanyak qadha. Karena ada sebagian pendapat ulama mengatakan orang yang melaksanakan sholat sunnah sedangkan dia punya qadha sholat wajib, sholat sunnahnya nggak diterima. Itu kan ekstrim ya. Wa min dalika sholatu duha, dan di antara sholat sunnah yang memiliki waktu adalah sholat sunnah duha. Wa hiya sholatun mubarakatun katsiratun naf'i. Sholat duha adalah sholat mubarakah yang diberkahi oleh Allah. Katsiratun naf'i yang banyak manfaatnya. Tadi sore saya baca kitab Irsyadul Ibad, ada pendapat Imam Syakik Al-Balkhi. Syakik Balkhi itu adalah gurunya Imam Hatim Al-Asham. Kata Syakik Al-Balkhi, aku mencari bagaimana cara bisa meninggalkan dosa, kesana kesini ternyata cara bisa meninggalkan dosa adalah dengan sholat duha. Orang yang istiqomah sholat duha, insya Allah Allah kasih pertolongan tidak melakukan perbuatan dosa, insya Allah. Ya meskipun melakukan yang kecil-kecil deh, itu cepat-cepat tobat itu juga sholat duha. Mubarakatun, sholat yang diberkahi oleh Allah, banyak manfaatnya. Ya, di antara manfaatnya ya rezeki sudah jelas. Di antara manfaatnya dibangunkan istana di surga. Di antara manfaatnya nggak bakal kesurupan. Nih, kalau ada orang kesurupan berarti nggak sholat duha. Udah yakin udah itu. Ada orang yang kesurupan berarti nggak sholat duha. Orang yang sholat duha tidak akan kesurupan. Ini sudah terbukti. Ya. Pokoknya nanya-tanya, kalau ada yang kesurupan tanya, kalau udah sadar-sadar. Sholat duha enggak? Pasti jawabannya enggak. Pasti enggak. Ya. Itu diantara fadilahnya. Dan sholat duha itu diantara fadilah juga adalah bisa menggantikan sedekah 360. Ya. Di dalam tubuh kita ini ada 360 sendi. 360 sendi, ya. Termasuk ini antara ruas-ruasan jari sendi 360 sendi. Ya, salah sumiatin wasituna mafsilan 360 sendi.
Dan setiap sendi itu sunnah kita sodakohi, Pak. Maka minimal sodakoh kita setiap hari itu 360. Kalau misalnya kacang ya 360 biji misalnya. Kalau misalnya jeruk ya 360 biji. Pokoknya 360 aja. Kalau diuangkan ya boleh 360.000. Ya, berarti yang setiap 1.000-nya itu sodakoh satu sendi kita. Tapi sodakoh yang 360 sendi itu bisa kita penuhi, bisa kita ganti dengan sholat duha 2 rakaat. Apalagi sekarang kan subuhnya awal. Jam berapa subuhnya sekarang? Jam 4 lewat? Hah? Ini 20, ini 18, ini 14. Berapa deh? Jamnya ngaco kali ya. Subuhnya awal. Sekarang itu jam-jam 6 kurang 20 menit sudah isyraq gitu. Ya, sudah terbit matahari. Maka waktu duhanya tinggal kita tambah aja 16 menit. Kalau jam 6 kurang 15 menit taruh sudah terbit matahari, maka jam 6 lewat 1 menit sudah waktu duha. Sangat banyak sekali enggak? Tapi yang paling abdolnya ya agak siangan. Artinya ketika matahari mulai panas. Kalau dalam hadis itu hinatar modul pisol. Ketika anak unta mulai berdiri dari tanah, kepanasan. Ya sekitar jam 8 lah. Dalam kitab yang lain itu 1/4 hari. Ya, kalau sudah masuk 1/4 hari, itulah waktu yang paling utama sholat duha. 1/4 hari itu berarti dihitung dari subuh sampai maghrib. Kalau subuhnya misal 4:30, terus 4:30 lah. Maghrib jam 6, berarti seharinya berapa jam? 13. Hah? Ya, biar hitungnya enak aja lah, biar hitungnya enak. Jam 6 misalnya, seandainya jam 4 lah. Jam 4 itu adalah subuh. Jam 4 subuh. Maghribnya itu jam 6. Berarti seharinya berapa jam? 14 jam. 14 jam. 1/4-nya berapa jam? Hah? Ya berapa berarti? Berapa? 14 dibagi 4 berapa? 4 jam 15 menit. Kita mulai hitung tuh dari jam 4. 1, 2, 3, 4 jam. 8, 15 menit 1/4 hari itulah waktu paling utama sholat duha. Ya, pokoknya 1/4 hari aja tuh. Itu waktu paling utama sholat duha. Waktunya orang pada nggak ingat sama Allah itu. Iya, yang olahraga asik, olahraga. Ya. yang di kantor asik dengan pekerjaannya. Maka dikatakan sholat duha adalah sholat awabin. Sholatnya orang yang kembali kepada Allah. Kenapa? Karena di tengah orang yang lupa kepada Allah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, waktu orang lupa itu. Sholat duha itu. Maka disebut sholat awabin. Wa aksaruha sama nurokaatin, jumlah rokaatnya maksimal 8 rokaat. Wa qilas nata asyrota, tapi kata Imam Ibnu Hajar 12. Ya, jadi ada yang bilang 8, ada yang bilang 12 maksimal. Paling sedikitnya 2. Pilih yang mana? Alhamdulillah. Jujur nggak apa-apa. Iya. Nah ini. Maaf ini ya. Tipikal orang yang malas itu sering berdalih dengan kalimat mending. Itu tipikal orang yang malas itu. Masih mending 2 daripada enggak. Udah itu maafin nih, ya. Pokoknya kalau udah kita nemu orang sering berdalih dengan kalimat masih mending, itu tipikal orang yang malas itu. Masih mending, ya, daripada enggak, ya. Sholat maghrib lambat terus. Kenapa sih terlambat terus? Masih mending saya mah jamaah masbuk juga daripada nggak jamaah. Sholatnya nggak pernah jamaah, di rumah aja kita nasihatin. Masih mending sholat daripada. Tuh, pokoknya kalau udah berdalih masih mending. Ini tipikal orang yang malas ini. Ya. Masya Allah. Wa afdalu awqatiha an tusalla idza adhan naharu wa madha qaribun min rubu'ihna. Waktu yang paling utama pelaksanaannya adalah ketika sudah lewat sedikit dari 1/4 hari. Baik. Nah, itu sajalah tentang keutamaan sholat witir dan sholat duha. Yang penting kita bisa melaksanakannya, istiqomah di dalam melakukannya. Mulai dari malam ini insya Allah witir minimal 1, yang bagusnya 3, maksimalnya 11. Besok sholat duha jangan ditinggalkan.
bukan hanya ingin mendapatkan harta, rezeki lancar, bukan hanya itu ya, semata-mata kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan manfaatnya kita rasakan nanti zahiron wa batinan ya, tubuh sehat segala macam. Sebenarnya nih kalau sholat Tuhannya itu rutin dan tumak nina, nggak perlu olahraga macam-macam, senam-senam ya. Sholat Tuhannya Allahu Akbar, setelah Fatihah baca Al-Baqarah misalnya, ruku Allahu Akbar, baca tasbihnya 11 Subhana Rabbiyal Azim, itu kan bagus tuh buat pinggang itu ya. Ini cuma yang namanya ibadah yang malas saya bawa nih. Kenapa sih malas ini? Ini Masya Allah, memang Nabi sudah menjelaskan khuffatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak kita sukai. Segala sesuatu yang tidak kita sukai, itulah yang mengelilingi surga. Ini surga, anggap nih, ada pagarnya nih. Apa pagar yang mengelilingi surga? Adalah makari, segala sesuatu yang tidak kita senangi. Sholat senang gak sholat? Sedekah senang? Wah. Ngaji? Wah. Nggak ada yang disenangi. Maka ketika kita melaksanakan sholat, ngaji, puasa, apa itu tidak kita senangi, kita hakikat yang sedang menerobos pagar surga. Beda dengan neraka. Huffatin naru bisyahawati. Neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang disenangi, oleh kelezatan-kelezatan. Berzina enak nggak tuh? Tahu dari mana ya? Ya sama kayak yang di rumah aja, cuman itu mah nikah, ini makan nggak nikah sih namanya. Ya itu rasanya mah gitu itu aja, nggak ada beda. Ya. Cuman kan enak, artinya bisa pilih-pilih pasangan, bila gonta-ganti pasangan, ya. Mana yang disenangi, berjudi enak gitu kan kelihatannya, mabuk-mabuk, kemudian korupsi, jadi orang kaya dengan cara pintas misalnya, miara tuyul misalnya. Itu kan hal yang disenangi semua itu. Nah, itulah yang mengelilingi neraka. Maka kalau kita hanya mengambil yang senang-senang saja, yang enak-enak saja, hakikatnya kita sedang menerobos pagar daripada neraka. Waliyadzubillah. Maka kalau ingin masuk surga, cari yang senang-senang, nggak bisa. Yang nggak senang semua masuk surga mah. Ngaji nggak seneng, nggak enak-enak. Sholat tahajud enak, nggak enak, enakan tidur, ya kan? Iya. Nah, itu sajalah ya, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, ada yang mau dipertanyakan mungkin? Silakan. Tidak ada.